Tiba-tiba ada seorang wanita datang ke tempat istri Nabi, yaitu Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini si wanita, karena ingin menyampaikan rasa cinta beliau kepada Nabi dan duka lara yang luar biasa karena ditinggal Nabi wafat, maka sang wanita ini minta izin kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kalau engkau perkenankan, aku ingin ziarah makam kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau engkau izinkan, wahai Aisyah, singkaplah tirai yang menutupi makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tujuannya? Untuk melampiaskan rasa rindu dan cintanya kepada Nabi Muhammad yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Siti Aisyah melihat situasi dan cukupan sepi, maka dipanggillah wanita tersebut, diajak untuk masuk mendekat bilik yang ada makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disingkaplah. Setelah disingkap, maka sang wanita itu datang duduk bersimpuh di depan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa cintanya yang sangat luar biasa kepada Nabi, meneteslah air mata yang tidak bisa ditahan. Menetes, tambah lama bukan tambah selesai, semakin deras. Ini apa? Sang wanita memikirkan, kapan lagi aku akan berjumpa dengan Nabi, karena Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Sampai Siti Aisyah ini merasa kesulitan, ya ikhwan. Akan ditegur, orang ini masih menangis. Seperti kita kalau ada saudara kita sedang menangis karena kesedihan atau apalah gitu ya, kita akan menegurnya kan, nanti dulu biar reda, biar selesai. Tapi wanita ini semakin lama bukan semakin selesai menangisnya, semakin tampak rasa rindu, seakan-akan ingin mendekap itu makam Nabi, mau didekap, mau didekatkan kepada dirinya. Kenapa kok begitu? Karena mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin lama itu saya katakan emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau emosi yang negatif itu ada orang marah-marah, ada orang lempar ini, emosi, dibuat marah, emosi namanya. Itu emosi yang tidak baik. Tapi ada emosi sesuatu yang diinginkan tidak tercapai. Kadang-kadang timbul emosi sehingga jantungnya ini berdetak kencang. Contoh misalnya begini. Saya misalnya tak bisa berenang. Saya naik perahu atau kapal. Saya bawa anak. Anak saya jatuh ke lautan. Gimana saya sebagai seorang bapak? Sedih kan? Mau terjun saya tidak bisa renang, takut. Minta tolong orang, gak ada yang mau nolong. Maka timbul emosi, tapi emosi ini bukan marah kepada orang lain. Kadang-kadang marah kepada dirinya. Kenapa kok aku tidak bisa menolong? Padahal ini adalah anakku yang aku cintai misalnya. Apa yang terjadi, Pak? Biasanya detak jantung ini kemudian semakin memicu, terpicu. Yang jadi masalah kalau punya penyakit jantungan. Anaknya tenggelam mati, bapaknya sedih, memikirkan, tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya bapaknya mati bukan karena tenggelam, tapi mati karena jantung. Bahkan gembira pun bagi orang yang punya sakit jantung itu bahaya kalau gembiranya terlalu berlebihan. Maka kalau ada tempat dinasti apalah rekreasi itu boleh naik
kereta ini bagi yang tidak punya penyakit jantung. Betul? Karena kalau kaget bisa mati kan gitu. Nah, seperti itulah kira-kira sang wanita yang datang ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin lama semakin menjadi dia rindunya, emosinya juga, tapi emosi karena cinta akhirnya dipanggil oleh Allah SWT, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, meninggal dunia di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.